Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Halo, apa kabar para kawargian? Semoga para kawargian selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan berlimpah. Kali ini jumpa lagi bersama saya, Dewi Agustiani, akrab disapa Coach Dewi di Sayaga Hipnoterapi Video Podcast. Tema kali ini masih berkaitan dengan video-video sebelumnya, yaitu tentang emosi. Di video-video sebelumnya saya sudah membagikan apa itu emosi, kenapa emosi itu penting, ya fungsi dari emosi, kemudian dampak jika kita tidak memahami emosi. Terus yang terakhir adalah bagaimana emosi itu sangat berkaitan erat dengan pikiran, terutama pikiran bawah sadar. Nah, di video podcast kali ini saya ingin membagikan 3 cara untuk kita bisa mengelola pikiran. Karena tadi gitu ya, kita tahu di video-video sebelumnya gitu bahwa emosi ini sangat terkait gitu ya, karena emosi ini adalah pengalaman kompleks, subjektif, psikologis, fisiologis gitu ya. Dari pikiran itu akan mempengaruhi ke perasaan, dari perasaan akan mempengaruhi ke perilaku atau tindakan, keputusan-keputusan kita gitu, sampai akhirnya itu akan membentuk sebuah kebiasaan. Dari kebiasaan akan membangun karakter, dan dari karakter akan menentukan bagaimana hidup kita gitu ya. Jadi dari pikiran yang sehat tentu akan menghasilkan perasaan yang sehat. Nah, ketika perasaan kita basicnya adalah pikiran yang sehat, maka tentu perasaan kita juga seperti happy, semangat gitu ya, karena positive thinking atau apapun itu gitu ya. Dari pikiran sehat, perasaannya sehat, maka perilaku atau tindakannya pun sehat. Ya, nah sebaliknya ketika pikiran kita gak sehat, maka akan menghasilkan perasaan-perasaan yang gak sehat juga gitu, gak nyaman ya. Kita ya perasaan-perasaan yang gak sehat itu ya kayak sedih, marah ya, dalam arti itu yang emosi yang membebani ya, tapi kalau kadarnya pas dan bahwa emosi-emosi juga ada emosi yang sehat dan gak sehat gitu. Nah di sini tadi gitu ya, emosi yang pikiran yang nggak sehat itu akan mempengaruhi perasaan kita, dan perilaku kita pun pada akhirnya nggak sehat gitu ya, cenderung destruktif, cenderung anger out gitu ya, atau pokoknya dalam hal perilaku kita juga jadi nggak sehat seperti itu. Nah di video kali ini karena tadi based on gitu ya, bahwa ternyata pikiran kita itu adalah penentu utama perasaan dan tindakan-tindakan kita. Untuk itu kita bisa memahami diri kita lebih baik gitu ya, dengan lebih baik ketika kita juga bisa mengerti bagaimana pikiran itu bekerja. Nah, bagaimana pikiran itu bekerja, cara garis besarnya gitu ya, ada 3 mekanisme utama. Yang pertama itu adalah apa yang mendominasi pikiran kita. Teman-teman bayangkan ya, kalau misalkan setiap hari nih kita mengkonsumsi ya selain tubuh kita perlu makan gitu ya, pikiran kita gitu, fisik kita juga pikiran kita juga memerlukan makanan gitu. Makanannya seperti apa ya? Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita baca, nah itu akan mempengaruhi pikiran kita, yang akhirnya kita bisa tahu nih kira-kira apa ya yang mendominasi pikiran saya. Apakah itu adalah hal-hal yang positif gitu, atau ternyata ketika saya cek, oh saya masih didominasi oleh pikiran-pikiran yang negatif gitu, kayak insecure misalkan, atau hal apapun gitu ya, yang tadi gitu pada akhirnya karena tadi apa yang kita lihat, apa yang kita baca, apa yang kita dengar gitu, apa yang kita pilih
untuk membangun hidup kita, pikiran kita, oh ternyata adalah hal-hal yang tidak sehat gitu ya, adalah hal-hal yang negatif gitu. Tapi ketika kita mau belajar untuk pada akhirnya gitu ya, secara sadar kita mau memilih pikiran-pikiran yang positif. Artinya kita berhak untuk memilih bacaan apa yang harus kita baca gitu ya, apa yang harus kita dengarkan, kita bergaul dengan siapapun gitu, karena itu pasti akan mempengaruhi tadi gitu, apa yang kita pikirkan. Dari pikiran itu juga kan punya dasar keyakinannya. Di poin pertama tadi gitu ya, kita belajar tentang mekanisme dominasi pikiran, dimana ketika kita memang ingin belajar terkait tadi gitu perubahan hidup gitu ya, perubahan emosi ya, ternyata kita harus merubah dulu cara pandang kita, cara pikir kita gitu. Karena apa ya, ketika kita pikirannya nggak sehat gitu ya, maka tadi gitu perilaku, tindakan, keputusan juga nggak sehat. Nah kemudian yang kedua adalah imajinasi. Imajinasi ini maksudnya gimana sih? Nah, orang itu kadang cenderung sulit untuk membedakan mana yang kenyataan, mana yang itu ya hanya pikiran kita saja gitu, hanya imajinasi. Kita perlu menyadari bahwa pikiran kita ini ya tadi seringkali menciptakan bayang-bayang gitu ya, yang nggak nyata. Aduh gimana kalau begini, gimana kalau begitu. Dan pada akhirnya sebenarnya apa yang kita pikirkan gitu ya, sesuatu yang buruk itu kebanyakan itu tidak terjadi gitu. Jadi memang ya itu kekhawatiran, ketakutan gitu ya, kita sudah membayangkannya di pikiran kita, padahal kita bisa untuk memilih apa yang ingin kita pikirkan juga, apa yang ingin kita visualisasikan gitu ya, hal-hal apa yang ingin kita ciptakan untuk pada akhirnya itu bisa mendorong kita gitu ya untuk ya meraih apapun yang kita cita-citakan gitu ya, tujuan kita atau apapun. Nah kemudian dengan memahami ini juga ya tadi gitu, kita dapat mengelola pikiran-pikiran negatif yang muncul. Terus yang ketiga adalah repetisi ya, tadi gitu bahwa otak kita itu cenderung menganggap hal-hal yang diulang-ulang itu sebagai sesuatu hal yang penting. Kebiasaan itu terbentuk dari pengulangan. Nah, jadi dengan demikian kita dapat mengembangkan kebiasaan yang positif dengan terus-menerus melakukannya. Jadi kita tadi gitu ya, kita tahu dulu nih apa yang pertama, apa yang mendominasi pikiran saya. Ketika ternyata pikiran kita itu banyak diisi dengan hal-hal yang negatif, nah ketika kita mau merubahnya, kita mulai isi dengan hal-hal yang baik gitu ya. Apa yang ingin saya baca, putuskan apa yang ingin saya dengar, hal-hal apa yang berhak masuk dan tidak gitu ya dalam kehidupan saya, dalam pikiran saya. Nah itu kita punya kekuatan untuk memilih-milih gitu ya. Dan yang kedua tadi imajinasi atau visualisasi gitu ya, kita bisa membayangkan tadi gitu, karena otak itu nggak tahu apakah ini kenyataan ataukah ini hanya tadi gitu ya ketakutan kita saja, yang kadang tadi seringkali ketakutan-ketakutan kita ini nggak terjadi gitu ya. Jadi kita bisa memilih bagaimana untuk kita bisa memvisualisasikan hal-hal yang lebih baik ke depannya, hal-hal yang kita inginkan. Nah yang ketiga tadi repetisi. Repetisi itu tadi adalah pengulangan gitu ya, karena sesuatu itu dikatakan sama otak kita penting ketika itu terus dilakukan gitu ya, pada akhirnya menjadi sebuah kebiasaan gitu. Nah jadi mungkin ini 3 cara untuk kita mengelola pikiran, karena tadi emosi ini sangat berkaitan dengan pikiran bawah sadar gitu ya, dimana pikiran bawah sadar itu menyimpan memori, pengalaman-pengalaman masa lalu. Pikiran bawah sadar juga menyimpan keyakinan-keyakinan, value gitu ya. Pikiran bawah sadar ini di video sebelumnya gitu ya,
pernah saya share bahwa porsi kekuatannya itu 90%. Jadi yang ketika kita mau untuk belajar memahami emosi, mengelola atau apapun perubahan terkait dengan emosi, maka kita harus masuk ke pikiran bawah sadar gitu ya. Tadi pikiran bawah sadar juga sangat berkaitan erat dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita yakini gitu ya. Dan sistem kerja pikiran itu tadi saya membaginya ke dalam 3 gitu. Itu juga bisa menjadi salah satu cara untuk kita bisa mengelola pikiran. Karena tadi dari pikiran itu akan mempengaruhi perasaan, dari perasaan akan mempengaruhi tindakan, perilaku, keputusan-keputusan kita, dan lainnya. Nah, untuk para kawargian, semoga video ini bermanfaat ya. Jika ada yang ingin para kawargian sampaikan, silahkan di kolom komentar atau request ya, untuk kita bawakan materi tentang apa aja gitu ya. Boleh silakan hubungi di Instagram kami @sayagahipnoterapi_bandung, atau untuk para kawargian juga yang ingin tahu lebih dalam ya tentang hipnoterapi, silakan masuk ke artikel kami di Hipnoterapi Bandung. Baik, video kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih ya untuk para kawargian yang sudah menyempatkan waktu untuk menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semuanya. Sehat-sehat semuanya.